92,5 Maestro FM House with the Sound. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maestro, selamat siang. Senang sekali di hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021, kembali Anda menikmati Maestro Sweet Life siang, Light for Everyone. Ada Yuda, ada saya Sylvie menemani Anda sampai pukul 15 mendatang. Akan di Legend Oldies 60-an dan tentunya juga mengenai request Anda nanti di pukul begitu ya. Baik, tapi sebelum kita menghadirkan lagu-lagu berikutnya nih, saya sudah kedatangan tamu di kesempatan siang hari ini dan kita akan berbincang yang pastinya akan bikin Anda barangkali begitu ya. Koncongan, bukan keroncong lagu keroncong bukan, tapi itu daerah bagian tengah itu keroncongan. Pikiran Anda memikirkan, aduh kayaknya saya mesti coba nih yang satu ini, karena bicara apa lagi kalau bukan makanan ya. Oke, ide makanan online yang paling laku saat pandemi yang pertama adalah frozen food. Makanan beku atau frozen food ini menjadi makanan praktis yang bisa dikonsumsi setiap saat. Dan jenis frozen food juga sangat banyak nih Sobat Maestro ya. Mulai dari aneka sosis, bakso, daging, ikan, dimsum, nugget, pizza, kebab, dan masih banyak lagi. Nah, saat ini ada satu jenis frozen food yang bakalan membuat Anda ketagihan, yaitu Giumbox. Apa sih Giumbox itu? Di mana mendapatkannya? Nah, penasaran kan? Oke, kita ikuti perbincangan menarik ini bersama dengan Pak Erik. Selamat siang Pak Erik. Selamat siang Bu Sylvie. Apa kabar? Baik, sehat-sehat. Gimana kabarnya Bu? Baik, terima kasih juga. Ini kayaknya seger banget nih, kayaknya makan makanan Giumbox terus ini kayaknya. Amin, ya. amin. Dan dari situ juga berkembang kreativitas dan inovasi begitu ya Pak Erik ya. Betul. Iya, Pak Erik ini selaku owner dari Giumbox nih Sobat Maestro, dan kita mau tanya dulu sama Pak Erik, Giumbox itu sebenarnya apa sih gitu. Oke. Terima kasih kesempatannya. Jadi Giumbox itu restoran ya, mungkin yang berkembang menjadi frozen food yang ada di marketplace. Tapi memang ide awalnya itu suatu konsep restoran lokal Indonesia yang mungkin bisa dibanggakan nanti ke depannya oleh seluruh rakyat Indonesia tentunya ya. Karena awalnya kita lihat tuh banyak sekali restoran-restoran sekarang itu yang dari luar ya. Seperti fried chicken pasti tahu lah brandnya, ada yang kuning, ada yang merah ya. Makanya kita kepikiran mungkin nggak sih kita sebagai anak Indonesia itu bisa bikin satu restoran yang bisa dibanggakan sama anak-anak Indonesia juga gitu sih. Jadi kalau bicara Giumbox itu ya kita bicara kuliner, kita bicara F&B, dan akhirnya kita bicara juga mengenai frozen food sih. Seperti itu Bu Sylvie. Terinspirasi dari kenapa makanan dari luar bisa masuk, kenapa kita nggak menciptakan makanan kita sendiri, begitu ya. Oke. Dan ini berdiri sejak kapan nih Giumbox ini? Jadi awal berdirinya itu 19 Oktober di tahun 2019. Mau ulang tahun sebentar lagi. Ya, bentar lagi kita ulang tahun nih. Dan kenapa ambil nama Giumbox? Itu perjalanannya memang panjang. Jadi ketika awal 2019 sampai pertengahan 2019 itu kita mencari sesuatu nama yang unik, yang mungkin tidak terlalu Indonesia tapi bisa diterima juga di internasional, karena memang kita punya visi juga kita mau go internasional, dan kita cari nama yang belum ada ya, kita memutuskan menamakan itu Giumbox. Dan berawal dari karena kita juga mempunyai satu produk unggulan kita itu Sei Wagyu. Jadi kita pengen Gyu ini Gyunya dari Wagyu, terus Wagyu meat out of the box chef. Jadi yang dibuat di luar nalar lah istilahnya begitu. Satu konsep yang fenomenal lah. Wagyu ini kita konsepin dengan bumbu Indonesia ya, jadilah Sei Wagyu. Mungkin arti kata Giumbox itu berawal dari situ. Oke. Perjalanan panjang, perjuangan mencari nama ya. Iya. Supaya bisa ada rasa Indonesianya tapi juga bisa mendunia gitu. Betul. Oke. Nah, sudah diceritakan apa yang Pak Erik lihat sehingga tertarik untuk buat Giumbox begitu. Dan ide bisnis seperti apa nih yang Pak Erik pilih saat pendirian Resto Giumbox? Oke, kalau kita bicara dari awal, kita ada 3 dan 4 orang ini passion ya di F&B, dan kita melihat seperti yang saya cerita, kita pengen banget punya sesuatu makanan lokal itu, tapi yang dianggap tuh bukan hanya karena
bukan hanya makanan orang tua ya. Makanan lokal tuh kadang dianggapnya makanan orang tua. Makanan luar negeri itu dianggapnya makanan kekinian. Nah, betul, kita modern gitu kayaknya ya. Dan bangga banget untuk bisa diposting ya, kalau kelihatannya dari merek-merek luar itu sesuatu kebanggaan anak-anak muda. Sekarang keluarga muda tuh bisa posting makan di tempat seperti itu. Nah, kita punya passion, kita pengen bawa makanan lokal pun kalau kita bisa elevate, kita kasih nilai, kita kasih value, itu mungkin mereka bisa bangga juga untuk posting makanan tersebut karena memang itu makanan dari daerah kita sendiri, kita tinggal gitu. Apalagi di seluruh Indonesia ini, dari rempah, dari bahan kaya baku, rempahnya ya banyak Indonesia, sekali apapun ya? itu bisa kita olah. Nah, itu berangkat dari situ. Dan juga banyak sekali restoran-restoran itu di luar sana yang memang konsepnya lebih ke mungkin pakai terigu, pakai tepung ya, digoreng atau bagaimana. Nah, kita mau coba bahwa makanan di Indonesia itu kebanyakan benar-benar daging asli yang bukan diolah macam-macam, yang memang mungkin kalau secara kalori, secara apa lebih sehat. Jadi dinikmati lebih sehat, lebih Indonesia juga, dan juga membuat bahwa apa istilahnya makanan ini bisa ada nilainya sehingga tidak merupakan makanan yang murahan yang mungkin kesannya mungkin hanya ada di warteg, jadi kesannya seperti itu. Sayang sekali sih makanan Indonesia saat ini tuh diposisikan seperti itu. Betul. Ya. Iya, sementara ini kan orang kalau makan di resto yang kayaknya kekinian, makanan dari luar, steak, burger. Betul. Foto, posting gitu ya. Sedangkan makanan kita sendiri, nah ini makanan kita sendiri kok kayaknya kelelep gitu, kayaknya tenggelam gitu ya. Betul. Nah, dengan idenya Pak Erik untuk menampilkan makanan Indonesia yang kaya rempah dan membawanya keluar, luar biasa itu. Itu bukan ketinggalan zaman, tapi ini enak loh makanan kita gitu. Siapa lagi yang menyebarkannya kalau bukan kita orang Indonesia gitu ya. Betul. Jadi berawal dari situ sih idenya. Dari ide itu, jadi terbentuklah Gyumbox begitu. Nah, konsep resto seperti apa nih konsep resto yang dipilih dalam pendirian Gyumbox ini? Oke, jadi konsepnya yang kita mau buat itu konsepnya lebih ke family resto. Ya, jadi di mana di dalam satu meja itu kita bisa bersatu, 2, 3, even sampai 4 generasi itu berkumpul bersama menikmati suasana makan yang nikmat, yang tenang, yang fun, serta makanan-makanan pun yang memang mungkin nikmat untuk mereka. Jadi kita sangat-sangat merindukan sih bila mana di dalam restoran kami itu bisa couple bisa makan bersama, atau mungkin keluarga muda, keluarga kecil bisa makan bersama. Dan seringkali terjadi juga keluarga besar, dari cucu, dari anak mudanya sampai ayah ibunya sampai kakek neneknya itu satu meja, mereka bisa having fun together, kita bisa makan bersama dan juga puas bersama. Itu satu kepuasan buat kita. Konsep yang kita mau itu bahwa Gyumbox ini merupakan family resto. Nah, mungkin berkembang ketika frozen food, ketika ada namanya istilah pandemi lah ya, ketika itu di awal 2020, kita kan tidak boleh kumpul-kumpul nih, restoran pun tutup, semua mau di mall, di mana kita tutup. Nah, karena kita konsepnya pengen makan bersama, makanya kita menciptakan frozen food itu tadi yang tempat dibahas juga sama Bu Silvi di awal, gitu, saya wagyu, saya ayam dan apapun itu, kita mau gitu walaupun di rumah. Mungkin makanan kita ini kan cuma di reheat 30 detik cukup di microwave atau di teflon, tapi bisa dinikmati bersama juga di meja makan rumah. Nah, jadi kita memang lebih ke kita punya tagline juga, lengkapi kebersamaan. Even itu mau di restoran atau di rumah sendiri bisa. Kalau sekarang lagi ragu untuk keluar rumah, silahkan langsung pesan. Dihangatkan di rumah tanpa perlu skill apapun, sudah bisa menikmati makan bersama yang pasti akan kehangatan, keceriaan di rumah pun bisa terjadi. Itu. Dan kalau memang sudah berani keluar, kita ada restoran-restoran dan beberapa tempat, silahkan mampir juga ke Gyumbox untuk menikmati suasana. Jadi itu konsepnya ya, family resto. Jadi nggak misah lagi. Oma opa kesana deh makanan jadul aja yang empuk-empuk gitu. Nah, ini cucu-cucu makanan kekinian, nggak kayak gitu ya. Sekarang ngumpul di satu meja bareng menikmati ya. Ngomong-ngomong makanan yang bisa dinikmati bersama secara seluruh keluarga 4 generasi itu, menu makanan dan minuman apa sih Pak Erik? Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari produk kita sebenarnya yang menginspirasi itu dirinya Gyumbox itu, yang nomor 1 itu sei wagyu.
Mungkin saya cerita dikit nih. Panjang juga boleh Pak, biar bikin penasaran. Asik. Memang ceritanya agak panjang. Jadi memang kita melihat bahwa tren sei itu terakhir-terakhir itu memang sedang berkembang. Dan banyaknya diciptakan itu yang ada di pasar itu sei sapi. Ya, nah kami kebetulan kepikiran karena kita punya juga daging wagyu. Kalau saya cerita dikit, daging wagyu itu daging sapi dari Jepang istilahnya, ya, dan juga sudah bersertifikasi halal tentunya, kita tidak ragu lagi, dan juga sudah bersertifikat internasional, ya, dan rasanya itu daging ini lebih empuk dibandingkan daging sapi, walaupun secara tekstur masih sama-sama sapi. Jadi kalau kita bicara sei itu pengasapan. Kebetulan waktu itu our chef dan juga owner juga Pak Budi, ya, partner saya juga di Giumbox ini, dia kepikiran untuk bagaimana mengolah daging dari luar ini dengan konsep Indonesia, yaitu dari sei. Sei itu lebih dengan konsepnya pengasapan. Kita mencari waktu itu kayu-kayu lokal, ya, yang tentunya untuk bisa memberi aroma yang bagus, cita rasa yang bagus ke dalam daging wagyu tersebut. Dan kebetulan Pak Budi ini termasuk chef yang brilian, ya, saya akui. Dia memang passion di Indonesian foodnya pun cukup tinggi. Punya kenalan juga untuk mesin asap yang memang teknologinya dari luar juga. Nah, kita combine bagaimana nih mesin asap dari teknologi yang sudah bagus dari US, combine juga dengan daging wagyu yang sudah terkenal lah istilahnya, tapi kita kasih bumbu lokal dan juga pakai kayu pengasapannya lokal gitu. Jadi ini sebenarnya fusion sesuai tadi konsep yang kita bicara di awal, bagaimana makanan Indonesia kita bisa elevate ke yang lebih tinggi sehingga anak-anak Indonesia siapapun itu bisa bangga makan sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi sebenarnya itu masih konsep lokal. Jadi saya ini berawal dari Indonesia Timur sih. Konsepnya seperti itu. Nah, lalu kalau bicara yang produk yang kedua, ini juga sama inovatifnya sih, ini luar biasa, yaitu sei ayam. Kalau kita bicara sei ayam, itu ayam ini kita tetap diasap juga menggunakan bumbu dan kayu lokal. Sesudahnya kita goreng sehingga kulitnya crispy. Nah, kalau yang tadi sei wagyu yang pertama itu tidak perlu digoreng, jadi sama sekali tidak ada minyak goreng. Nah, yang kedua ini menarik karena ya Indonesia tahu sendiri ya, ayam goreng yang nasional sampai ayam goreng yang dari luar negeri semua menjadi favorit. Karena kita bikin juga nih sei ayam ini kita goreng. Dan juga cita rasanya jadi dapat smoke asapnya ketika dimakan, dan gorengnya juga dapat. Yes, betul, kulitnya crispy. Nah, itu yang menarik, salah satu produk unggulan kita yang juga diminati oleh banyak orang, tentunya anak-anak juga sangat suka karena memang empuk juga sih. Kalau namanya ayam kan kita bicara termasuk yang empuk ya. Itu juga termasuk favorit dari menu di Giumbox. Lagi. Yang ketiga itu kita ada namanya Wagyu Cube. Nah, Wagyu Cube. Jadi daging wagyu ini kita potong kotak-kotak, lalu kita olah dan kita kasih bumbu, ya, lebih ke bumbunya pun ini dan cita rasanya jadi lebih ke asin gurih. Dan surprisingly Wagyu Cube ini menjadi favorit anak-anak yang di bawah 12 tahun. Dan tidak dipungkiri anak-anak yang dewasa pun suka. Tapi saya lihat dari tren dari jumlah tamu kami, anak-anak yang di bawah 12 tahun sangat suka sekali sama Wagyu Cube ini. Mungkin karena teksturnya yang empuk dan tidak ada tulang, ya, mereka nyaman makannya dengan nasi, ya, walaupun tidak pakai sambal pun mereka bisa menikmati itu. Even ada pengalaman lucu, waktu itu teman saya mampir, ya, karena anaknya pengen makan Wagyu Cube, jadi dia terpaksa pesan Wagyu Cube tapi makannya di restoran sebelah. Dia tanya sama saya, boleh nggak dibawa ke sebelah? Ya, jangan minta izin sama saya. Minta izin sama sebelah. Jadi itu sesuatu pengalaman yang menarik ya. Saya seneng banget, ya, tadi saya bilang lintas generasi gitu. Dari orang dewasa sampai anak-anak pun ternyata bisa enjoyable lah, menikmati makan makanan di Giumbox. Gitu. Terus, nah, ini mumpung waktunya orang makan siang. Wow, oke. Lalu selanjutnya yang jelas kita bangga banget kita punya ayam goreng Indonesia, ya, ayam goreng dengan cita rasa lengkuas, ayam goreng kuning atau apapun namanya itu. Even kita sajikan dengan serundeng-serundengnya. Kadang di beberapa restoran tuh hanya ayam gorengnya saja. Betul. Nah, tapi kita beda, kita kasih ayam goreng beserta serundengnya udah satu paket. Jadi ini menambah cita rasa ketika mungkin serundengnya dicampur dengan nasi atau mungkin dengan daging ayam goreng tadi, itu memberi sesuatu tambahan. Dan ayam yang kita pakai untuk ayam goreng ini bukan ayam negeri, ya, jadi lebih ke ayam pejantan. Jadi untuk dinikmati pun lebih
sehat lah istilahnya seperti itu. Plus sambalnya kalau ayam goreng biasanya. Betul. Oke, kita belum bicara sambal nih. Ketinggalan. Jadi kalau kita makan di restoran Gyumbox itu kita ada 3 jenis sambal. 3 jenis sambal ini memiliki 3 level kepedasan yang berbeda dan setiap levelnya juga itu memiliki cita rasa yang berbeda. Jadi menarik. Kalau kita bicara yang pertama itu level 1 itu dia pasti less spicy, nggak terlalu pedas dan cita rasanya itu kencur. Okay. Nah, kalau kita bicara mau coba yang lebih pedas lagi itu level 3 dan cita rasanya itu keluak seperti bumbu rawon. Keluak dan warnanya hitam. Tadi kalau yang level 1 warnanya hijau. Nah, kalau yang paling favorit karena namanya sambal nih otomatis yang paling pedas dong dan kita kasih level itu level 5. Dan itu yang paling favorit itu sambal bawang. Dan aduh ini pas makan siang nih ya Sobat Maestro ya. Mungkin bisa dijadwalkan ya buat nanti ya Sobat Maestro ya. Boleh dicek nanti restoran kami ada di mana, bisa mampir di yang terdekat mungkin seperti itu. Iya. Dan untuk sambal ini apabila makan di restoran Gyumbox itu boleh ambil sepuasnya. Tiga-tiganya sepuasnya apapun ya, selama enjoy silahkan ambil, menikmatilah makanan kami beserta sambal-sambalnya seperti itu. Apalagi tadi seik, wagyu cube, fried chicken dengan sambalnya. Tadi kita kan sudah bicara favorit anak kecil nih. Nah, kita ada favorit untuk milenial nih. Itu kulit goreng. Kulit goreng. Kulit ayam goreng tanpa tepung. Jadi kulit goreng ayam ini kita kasih serundeng juga sama seperti ayam goreng, bumbunya juga mirip seperti ayam goreng tadi. Dan surprisingly penjualan kulit goreng ini cukup tinggi ya. Kalau saya lihat mungkin pangsa-pasarnya lebih ke anak muda atau mungkin pasangan-pasangan muda yang mungkin sangat bisa menikmati kulit goreng ini karena menurut saya sendiri termasuk one of my favorite. Kalau nggak hitung kalori, kalau nggak hitung faktor lainnya. Kayaknya kalau lagi makan jangan hitung-hitung itu dulu kayaknya ya. Betul. Walaupun nanti di ujungnya, waduh. Gitu. Ya, tapi sekarang makan ini dulu kesukaannya anak milenial ini goreng-gorengan nih. Iya. Jadi kadang tuh mereka sudah pesan 1 porsi, partnernya atau couple-nya pesan 1 porsi, tapi di tengahnya tuh makan bersama kulit goreng. Mungkin melengkapi yang saya bilang melengkapi kebersamaan. Soalnya kalau nggak ada kriuk-kriuk tuh kayaknya nggak rame gitu. Nah itu dia betul banget. Lalu selanjutnya, nah kalau kita bicara kriuk betul. Nah ini juga kita ada namanya kriuks, Gyumbox kriuks. Jadi kita bikin inovasi dari jamur enoki. Ya, jamur enoki ini kita olah untuk menjadi kriuk. Jadi seperti konsepnya bukan menggantikan ya, melengkapi bawang goreng, melengkapi kerupuk. Konsep teksturnya seperti itu. Jadi di dalam setiap paket makanan kita itu boleh ada yang komplit dengan kriuks namanya. Jadi ada paket yang C, yang A itu dagingnya saja, yang B itu dengan sayur dan nasi, dan yang C itu komplit dengan kriuks. Dan surprisingly juga paket yang C ini termasuk favorit. Jadi ada nasi, ada sayur, ada daging, dan juga ada kriuk tadi itu. Jadi seperti kerupuknya lah gitunya ya. Seperti itu, betul sekali. Dan itu bisa juga dikemas juga, bisa di take away juga. Ada kemasan dalam 1 toples, nanti ada juga kemasannya bisa dinikmati di rumah. Untuk teman-teman yang mungkin suka nonton drama Korea atau apapun itu, mereka bisa menikmati sambil nonton, sambil ngemil kriuk kita tuh. Iya. Oke. Apalagi Pak? Oke, selanjutnya mungkin kita bicara ke sup ya. Yang termasuk favorit itu kita ada rawon. Rawon ini salah satu kebanggaan Indonesia ya, Jawa Timur ya. Dari Jawa Timur tentunya. Dan rawon ini itu kita pakai menggunakan daging yang sudah empuk dan juga cita rasa rawon aslinya juga keluar dengan bumbu-bumbu rawon yang sudah kita olah sedemikian rupa dan dihangatkan benar-benar panas ketika disajikan sampai di meja konsumen atau di meja tamu kita. Sehingga bisa menikmati rawon yang benar-benar seperti baru dimasak sama keluarga sendiri gitu. Itu yang kita konsepin tuh rawonnya benar-benar fresh lah istilahnya, anget panas. Dan mungkin kalau untuk makanan kita bicara yang terakhir itu kita ada tongkol balado. Ya, Indonesia itu identik juga dengan namanya tongkol. Betul. Ya, tongkol balado ini ya saya rasa hampir di semua warteg pun sudah ada, tapi kita bisa ciptakan ke balado dan juga bumbunya itu bisa lebih dibandingkan dari yang ada di tempat lain. Mungkin nanti Sobat Maestro bisa coba, bisa kasih masukan juga nih untuk semua menu-menu kita tadi, makanan tadi seperti apa.
Iya, jadi kepikiran tadi, di Gyumbox ada rawon? Ada tongkol balado. Orang-orang mungkin pikir Gyumbox, wah ini makanan apa ini? Korea atau Western kah atau apa? Ternyata ada yang gini nih Sobat Maestro. Jadi jangan takut kalau pengen rawon, di Gyumbox ada rawon ya gitu, ada tongkol balado ya, seperti tadi konsepnya bahwa masakan Indonesia tuh mau diangkat begitu. Betul. Ya. Betul. Jadi sekarang udah jelas. Jadi kalau melihat nama Gyumbox itu jangan kepikir ya Western kah atau apa, ada rawon loh di situ gitu. Jadi Anda pencinta rawon nggak usah susah-susah ke Jawa Timur atau ke resto yang cari khusus rawon di Gyumbox. Gitu. Iya, masih beberapa menit. Adakah yang mau disampaikan lagi makanan apa lagi? Mungkin kita bicara sebelum kita jeda. Boleh kita bicara mengenai minuman ya. Untuk minuman ini kita banyak sekali variannya. Salah satunya itu yang pertama yang paling banyak diminati itu untuk mix fresh juice-nya mix berry. Ya, jadi itu campuran dari beberapa berries, kita langsung bikin jus seperti smoothie itu. Ini termasuk favorit juga. Karena memang rasanya yang ngangenin ya, ada asam, manisnya itu benar-benar membuat kita ketika sesudah makan itu lebih fresh gitu di mulut itu. Lalu yang kedua itu kita ada juga fuzzy series. Sebenarnya itu lebih ke soda-sodaan. Nah, soda ini memang sudah menjadi favorit ya di seluruh dunia. Nah, cuman yang kita ciptakan di sini menu soda ini tidak hanya istilahnya brand-brand yang ada di Indomaret lain ya. Kita menciptakan menu soda ini dengan berbagai flavor, dengan berbagai rasa, dari leci, mangga, orange, melon, lemon. Kita ada soda gembira dan juga ada strawberry orange. Lalu selanjutnya kita ada milkshake series. Milkshake series juga sama, kita ada 10 rasa, 10 varian untuk milkshake series. Lalu lalu kita ada latte series. Latte series ini menarik. Kita ada banana, taro, matcha, coklat, choco banana, taro choco taro, dan ini juga sesuatu yang penampilannya pun menarik kalau untuk latte ya. Lalu kita ada series, itu lebih ke Yakult. Jadi kita ada 6 varian Yakult juga, minuman Yakult. Lalu kita ada minuman susu juga ada. Kita ada 8 varian milk series. Itu susu-susuan semua tuh. Dan juga ada varian kopi. Varian kopi ini menarik nih, kita ada coffee milk, kita ada gula aren, kita ada coffee lemon, kita ada coffee banana, kita ada coffee coklat, kita ada coffee lemon punch, di mana coffee dicampur dengan soda, dicampur dengan lemon, itu rasanya cukup unik lah. Dan itu termasuk self recommended juga di Gyumbox ya, untuk menu coffee lemon punch ini. Mungkin bisa coba minum kopi tapi rasa segar dan juga ada lemonnya. Ini sesuatu menu yang terobosan kita juga. Dan tentunya siapa yang nggak kenal teh ya. Kita punya tea series juga ya, dari yang biasa teh tawar, dari teh manis sampai ada yang flavor tea, yaitu leci, strawberry, mango, lemon, dan melon. Jadi memang selain makanannya yang bisa dinikmati bersama, untuk minumannya pun saya rasa dari hot tea sampai ke soda sampai ke fresh juice, kita semua ada, bisa dalam satu meja itu kita bisa makan bersama, lengkapi kebersamaan di hari tersebut. Penasaran Sobat Maestro? Oke, di mana sih Bu Silvi? Di mana? Ini kan mumpung hari Sabtu Bu Silvi, besok hari Minggu. Oke, tahan dulu. Nanti di sesi berikutnya kita akan tahu di mana Anda bisa menemukan Gyumbox begitu ya. Tapi nggak bisa keluar rumah, nggak jadi masalah. Bisa lewat frozen food juga bisa. Di mana? Nanti tunggu di sesi berikutnya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, dan kalau Anda mau bertanya-tanya silahkan lewat SMS atau WhatsApp 081321000925.